Menurut laporan The Wall Street Journal pada tanggal 26 September, kapal selam serang bertenaga nuklir terbaru China tenggelam di galangan kapal dekat Wuhan pada akhir Mei atau awal Juni. Selanjutnya, juru bicara Pentagon juga mengonfirmasi bahwa kapal selam China tenggelam di dekat dermaga. Namun, ia tidak mengonfirmasi apakah kapal selam tersebut membawa bahan bakar nuklir dan menyatakan bahwa Partai Komunis China, PKC, berusaha sekuat tenaga untuk menutupi insiden tersebut. Dilaporkan bahwa kapal selam yang tenggelam ini adalah yang pertama dari seri baru kapal selam bertenaga nuklir dan memiliki desain unik berbentuk X di bagian buritannya. Citra satelit menunjukkan bahwa derek apung berukuran besar memasuki perairan terkait pada awal Juni, setelah kapal selam tenggelam, untuk melakukan pekerjaan penyelamatan. Laporan tersebut menunjukkan bahwa kapal selam nuklir ini dibangun oleh China State Shipbuilding Corporation, dan instalasi peralatan terakhir selesai di sebelah dermaga Sungai Yangtze pada akhir Mei. Namun, tenggelamnya kapal selam tersebut memberikan pukulan besar bagi militer China, terutama dalam hal rencana ekspansi kapal selam nuklir mereka. Thomas Sugard, mantan perwira kapal selam AS dan peneliti pertahanan, pernah memposting di media sosial, X, bahwa ia menemukan dari citra satelit pada tanggal 29 Mei bahwa kapal selam yang baru dibangun sedang berlabuh di galangan kapal Wuchang. Namun, pada tanggal 13 Juni kapal selam tersebut menghilang dan digantikan oleh 4 tongkang derek besar yang tampaknya melakukan operasi penyelamatan. Gambar tersebut tidak cukup jelas untuk menentukan apakah objek yang terlibat memang kapal selam yang tenggelam. Kemudian, Sugard memperbarui di media sosial bahwa Departemen Pertahanan AS mengonfirmasi bahwa kapal selam bertenaga nuklir pertama China, tipe 041, tenggelam di dermaga Wuhan, dan bahwa PKC berusaha keras menutupi kebenaran. Ia juga menunjukkan bahwa PKC memiliki sejarah menyembunyikan kecelakaan, terutama di Wuhan. Foto-foto menunjukkan bahwa kapal selam tersebut mungkin tenggelam sebagian dan terdapat tumpahan minyak berwarna oranye, yang menunjukkan kemungkinan kebocoran minyak. Pada awal Juli, tongkang derek telah dievakuasi, dan galangan kapal Wuchang kembali beroperasi secara normal. Selain itu, situs militer The War Zone secara khusus melaporkan insiden ini pada tanggal 19 Juli. Dalam sebuah wawancara dengan The Wall Street Journal, Sugard mengatakan bahwa pemerintah tidak akan menyembunyikan kejadian serupa di AS. Meskipun kapal selam tersebut telah diangkat ke darat, diperkirakan akan memakan waktu beberapa bulan sebelum bisa kembali ke laut, karena peralatan, sistem elektronik, dan motor listriknya perlu dibersihkan dan diganti secara menyeluruh. Pada saat yang sama, pejabat AS tidak menemukan bahwa PKC melakukan pengujian radiasi di perairan tempat kapal tenggelam. Mungkin ada korban jiwa dalam kecelakaan tersebut, tetapi keadaan spesifiknya belum jelas. Sugard percaya bahwa karena kapal selam tersebut belum keluar melaut, reaktornya mungkin belum beroperasi pada daya tinggi, dan risiko kebocoran nuklir rendah. Zhou Ziding, pembawa acara program militer Military Affairs, mengatakan bahwa Amerika Serikat telah mengonfirmasi bahwa kapal selam nuklir paling canggih milik PKC mengalami kecelakaan, yang menyoroti tingginya akurasi sistem intelijen AS. Ia menunjukkan bahwa kecelakaan kapal selam tersebut awalnya ditemukan hanya melalui citra satelit, tetapi para pakar militer barat tidak dapat menarik kesimpulan yang akurat dari gambar-gambar tersebut. Sekarang, Departemen Pertahanan AS telah mengonfirmasi kecelakaan tersebut dan menyatakan bahwa itu adalah kapal selam bertenaga nuklir, yang menunjukkan bahwa AS memiliki rincian tentang kecelakaan kapal selam PKC. Zhou Ziding mengatakan bahwa citra satelit tidak dapat memberikan informasi spesifik seperti itu, yang berarti bahwa Badan Intelijen AS dapat menembus Angkatan Laut China dan memperoleh intelijen militer yang akurat. Ini adalah peringatan serius bagi PKC, yang menunjukkan bahwa banyak operasi atau pengaturan militer PKC telah dikendalikan oleh AS. Dia lebih lanjut menganalisis bahwa kapal selam yang terlibat dalam kecelakaan tersebut adalah varian dari kapal selam konvensional tipe 039A milik China dan mungkin dilengkapi dengan reaktor nuklir kecil. Dibandingkan dengan kapal selam tipe 039 konvensional, kapal selam ini sedikit lebih panjang dan memiliki berat antara 3.000 hingga 4.000 ton. Kapal ini terutama cocok untuk operasi di perairan dangkal, terutama di lingkungan sekitar Selat Taiwan. Brent Sattler, seorang peneliti senior di Heritage Foundation, sebuah lembaga pemikir di Washington, dan pensiunan perwira kapal selam nuklir, juga mengatakan bahwa kecelakaan ini akan berdampak signifikan pada rencana PKC untuk memperluas armada kapal selam nuklirnya. Sattler menunjukkan bahwa tenggelamnya kapal selam nuklir baru yang dibangun di galangan kapal baru mungkin secara serius memperlambat perkembangan PKC di bidang kapal selam nuklir. Militer China telah berkomitmen untuk mendiversifikasi produksi kapal selam bertenaga nuklir. Menurut laporan tentang kekuatan militer China yang dirilis oleh Pentagon tahun lalu, hingga akhir 2022, China memiliki 48 kapal selam serang bertenaga diesel dan 6 kapal selam serang bertenaga nuklir. Sebelumnya,
Produksi kapal selam China sebagian besar terkonsentrasi di Hulu Dao. Sekarang, galangan kapal Wuchang di Wuhan telah diubah menjadi basis manufaktur kapal selam serang bertenaga nuklir. Namun, tenggelamnya kapal selam baru-baru ini tidak hanya mengancam rencana China untuk memperluas armada kapal selam nuklirnya, tetapi juga mengungkapkan kelemahan manajemen dalam militer dan industri pertahanan China, serta korupsi dan kurangnya akuntabilitas yang sudah berlangsung lama. Ini bukan pertama kalinya kecelakaan militer seperti itu terjadi di China. Media Inggris Daily Mail melaporkan pada tanggal 3 Oktober tahun lalu, mengutip intelijen dari Kementerian Pertahanan Inggris, bahwa kapal selam bertenaga nuklir tipe 093 milik Partai Komunis China, 093417, mengalami kecelakaan saat menjalankan misi di Laut Kuning, yang mungkin telah menyebabkan kematian semua 55 awak kapal. Laporan menunjukkan bahwa selama misi pada tanggal 21 Agustus kapal selam tersebut menabrak penghalang yang digunakan Angkatan Laut China untuk menangkap kapal selam asing, menyebabkan kerusakan serius pada sistem oksigen, dan semua awak kapal meninggal karena kekurangan oksigen. Dilaporkan bahwa korban termasuk kapten kapal, Kapten Sui Yongpeng, serta 22 perwira, 7 kadet, 9 bintara, dan 17 pelaut. Setelah insiden tersebut, opini publik berfokus pada kecelakaan kapal selam tersebut. Pakar kapal selam Angkatan Laut AS, Sutton, memposting di media sosial pada tanggal 22 Agustus bahwa kapal selam tipe 093 mengalami kecelakaan serius di dekat Selat Taiwan, dan semua awak kapal tewas. Namun, berita ini tidak dikonfirmasi pada saat itu, dan semua pihak tetap berhati-hati. Kemudian, para penggemar militer menangkap rekaman yang tampaknya menunjukkan operasi penyelamatan skala besar di lepas pantai Santu, China, yang memicu spekulasi lebih lanjut. Partai Komunis China secara resmi membantah rumor tersebut, dengan mengatakan bahwa pernyataan terkait sepenuhnya salah. Namun, ketika ditanya tentang hal ini, Kementerian Pertahanan Nasional Taiwan hanya mengatakan bahwa kurang nyaman untuk mengungkapkan lebih detail. Pihak Inggris juga tetap diam dan tidak mengomentari isi intelijen tersebut. Partai Komunis China selalu membanggakan bahwa kapal induk yang dibangunnya sangat kuat, tetapi kenyataannya tidak demikian. Perlu dicatat bahwa pada tanggal 1 Mei tahun ini, Partai Komunis China mempublikasikan secara luas keberangkatan kapal induk Fujian untuk uji coba laut. Media resmi Partai Komunis China mengatakan bahwa Fujian adalah kapal induk ketapel pertama yang dirancang dan dibangun secara mandiri, menggunakan berbagai teknologi baru seperti penerbangan yang lurus dan panjang, dilengkapi dengan ketapel elektromagnetik dan perangkat penangkap. Kapal Fujian menandai pertama kalinya militer Partai Komunis China memasuki bidang kapal induk modern untuk memperkecil kesenjangan dengan militer AS. Namun, baik dari segi jangkauan maupun kemampuan tempur, kapal Fujian masih jauh tertinggal dari kapal induk bertenaga nuklir kelas Nimitz dan kelas Ford milik Angkatan Laut AS. Peter Layton, seorang peneliti tamu di Griffith Asia Institute di Australia, mengatakan bahwa meskipun efektivitas tempur keseluruhan kapal Fujian telah meningkat, tujuan utamanya adalah untuk menandai perkembangan Angkatan Laut China. Dia menunjukkan, ini adalah kapal yang mumpuni, tetapi dalam perang besar, kapal ini mungkin menjadi target sejak awal. Dalam perang besar dengan AS atau Jepang, kapal ini tidak mungkin bertahan selama minggu pertama dan rentan terhadap serangan kapal selam. Beberapa analis berpendapat bahwa masalah utama kapal induk Fujian terletak pada sistem tenaganya. Kapal ini menggunakan ketapel elektromagnetik dan perangkat penangkap, dan tonasnya besar. Peningkatan jumlah pesawat yang dibawa menyebabkan konsumsi daya yang besar dan kebutuhan sistem tenaga yang lebih tinggi. Meskipun penggerak turbin uap dapat memberikan daya yang cukup, konsumsi bahan bakarnya sangat besar, terutama bahan bakar minyak berat, yang membuat berat bahan bakar mencapai seperempat dari bobot kapal, sehingga sangat mempengaruhi daya tahan dan kemampuan manuver kapal induk. Ketika kapal Fujian melakukan perjalanan, kapal ini perlu sering mengisi ulang bahan bakar, yang memperpanjang waktu pengisian kembali formasi armada kapal induk dan melemahkan efektivitas tempurnya. Kapal induk bertenaga nuklir memiliki keunggulan yang signifikan. Teknologi reaktor nuklir kapal induk AS sudah matang, dan meskipun Partai Komunis China memiliki kapal selam nuklir, teknologinya sangat berbeda dengan kapal induk bertenaga nuklir. Kapal induk bertenaga nuklir tidak hanya dapat meningkatkan daya tahan secara signifikan tetapi juga menyediakan pasokan energi yang stabil untuk peralatan seperti ketapel elektromagnetik. Kapal Fujian menggunakan tenaga konvensional. Meskipun dilengkapi dengan 3 ketapel elektromagnetik, tenaga utama mesinnya terbatas dan mungkin tidak dapat beroperasi dengan optimal di lautan lepas. Selain itu, pesawat berbasis kapal induk juga menjadi kunci efektivitas tempur kapal induk. Pesawat berbasis kapal induk militer AS beragam dan teknologinya sudah matang, mencakup pesawat tempur, pesawat serang, pesawat peringatan dini, dan jenis lainnya.
Pesawat berbasis kapal induk milik Partai Komunis China saat ini sebagian besar adalah J-15, yang relatif ketinggalan dalam teknologi dan memiliki kesenjangan yang besar dibandingkan dengan pesawat berbasis kapal induk canggih seperti F-35 milik AS. Meskipun Partai Komunis China sedang mengembangkan pesawat berbasis kapal induk baru seperti J-35 dan KJ-600, kinerja aktualnya dan waktu layanannya masih belum pasti. Selain itu, sistem pesawat berbasis kapal induk militer AS juga lengkap, dengan fasilitas pendukung seperti pesawat peringatan dini, pesawat perang elektronik, dan pesawat pengisian bahan bakar tanpa awak, yang secara efektif dapat meningkatkan kemampuan tempur. Pesawat berbasis kapal induk milik Partai Komunis China kekurangan pesawat pengisian bahan bakar dan pesawat peringatan dini, yang mempengaruhi kemampuan tempur jarak jauh kapal induk. Selain itu, militer AS telah mengoperasikan teknologi peperangan elektronik dan radar selama 60 tahun dan memiliki pengalaman yang kaya, sementara Partai Komunis China memiliki pengalaman yang terbatas di bidang ini dan sulit untuk mengejar ketertinggalan dalam waktu singkat. Dalam beberapa tahun terakhir, Partai Komunis China dengan cepat memperluas armada kapal induknya. Setelah Liaoning dan Shandong, mereka meluncurkan kapal induk Fujian. Dalam hal ini, Mark, pembawa acara Mark Times, mengatakan dalam sebuah wawancara dengan The Epoch Times bahwa Partai Komunis China sangat ingin membangun kapal induk, dan kepentingan politiknya jauh lebih besar daripada kepentingan militernya. Setelah Xi Jinping berkuasa, ia menunjukkan ambisi kuat untuk hegemoni maritim dan mencoba mempersempit kesenjangan dengan militer AS dengan cepat. Oleh karena itu, hanya butuh 12 tahun dari pembuatan Liaoning hingga peluncuran Fujian, yang menunjukkan investasi besar Partai Komunis China dalam pembangunan kapal induk. Tujuannya adalah untuk menjadi setara dengan militer AS di Pasifik, tetapi mereka mengabaikan perbedaan besar dalam teknologi dan kinerja kapal Fujian. Dia lebih lanjut menyatakan bahwa kapal induk yang dibangun dengan cepat ini mungkin memiliki banyak bahaya tersembunyi, termasuk masalah dengan sistem tenaga, teknologi ketapel elektromagnetik, kemampuan tempur pesawat berbasis kapal induk, dan pelatihan personel. Su Xiaohuang, seorang peneliti di Taiwan National Defense and Security Research Institute, percaya bahwa pembangunan kapal Fujian tidak hanya untuk meniru militer AS tetapi juga merupakan langkah yang diperlukan bagi Partai Komunis China untuk mencapai tujuannya menjadi Angkatan Laut Perairan Biru. Kapal induk dapat membantu Partai Komunis China memproyeksikan kekuatan di wilayah perairan yang lebih luas dan memajukan strategi Angkatan Laut globalnya. Su Ziyun, Direktur Institut Strategis dan Sumber Daya di Institut Penelitian Pertahanan dan Keamanan Nasional Taiwan, menambahkan bahwa Liaoning dan Shandong tidak dapat efektif bertempur jauh dari pantai karena kurangnya pesawat peringatan dini, dan Fujian ada untuk menutupi kekurangan ini serta bergerak menuju kemampuan tempur sesungguhnya di lautan. Menariknya, ada diskusi hangat di internet China tentang apakah akan menyumbang untuk kapal induk Partai Komunis China, dan komentar warganet seperti serangan balik terhadap Partai Komunis China. Seorang warganet memulai diskusi dan bercanda. Seorang teman menyarankan agar semua orang menyumbang 200 yuan untuk kapal induk baru Angkatan Laut China sehingga kapal induk bertenaga nuklir tanpa asap dapat dibangun. Apakah kamu bersedia menyumbang? Yang lain merespons, saya pikir menyumbang 200 yuan tidak sebaik merokok beberapa bungkus rokok lagi. Kemudian warganet lain menjawab, beberapa orang beruntung bisa bertahan hidup, beberapa orang tidak mampu membayar biaya medis sebesar 380 yuan. Bagaimana kita bisa meminta semua orang menyumbang 200 yuan? Saya tidak punya apa-apa, bagaimana saya bisa menyumbang 200? Seorang warganet menyatakan, Singapura tidak memiliki kapal induk, begitu juga dengan Jerman, Denmark, Swiss, Islandia, Dell, tetapi kehidupan di sana sangat diidamkan. Jadi, kebahagiaan rakyat tidak ada hubungannya dengan kapal induk. Dua komentar lainnya juga mendapat dukungan dari warganet. Saya ingin menyumbang 300 yuan. Bisakah saya meminta dukungan kapal induk ketika saya diintimidasi oleh manajemen perkotaan, dan saya lebih baik membuangnya daripada menyumbangkannya? Ada juga warganet luar negeri yang berkata, saya lebih suka menyumbang untuk AS agar mereka membangun lebih banyak kapal induk dan F-35. Jika kita bisa menggalang dana militer bagi militer AS melawan Partai Komunis China, kita bisa mengumpulkan banyak uang. That's all for today. If you enjoy our content